Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abikun, nama saya Dini Irawan, pendamping PKH Kecamatan Sekalung, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan mensimulasikan modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi 7 bagian nomor 5 sampai dengan 8. Selamat menyaksikan. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya materinya. Silakan dibuka buku pintarnya yang warna hijau ini, halaman 32 sampai 36. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana mencatat kas harian itu di dalam sebuah kolom. Nama ininya catatan kas harian itu, yang mana di dalam satu bulannya itu ibu tadi setelah mendapat pinjaman dari Bu Lili, dia akan berdagang seminggunya 6 hari. Jadi di kas harian itu dalam satu bulan akan ada 28 catatan. Nah, di kolom itu ada 5 kolom. Yang pertama kolomnya bisa tanggal ataupun hari. Selanjutnya ada keterangan. Kolom selanjutnya, kolom kedua keterangan, yang mana isinya itu akan menerangkan tentang barang-barang ataupun produk. Misalnya di sini ada bagian beli gas, nah ditaruh di kolom yang situ. Beli ikan, beli bumbu, hasil penjualan ataupun bayar pinjaman modal, itu nanti akan kita taruh di bagian keterangan, di kolom bagian keterangan. Yang kedua uang masuk. Uang masuk itu dia bisa dari, contohnya di nomor 1 itu uang masuk itu pinjaman dari Bu Lili 100.000. Nah, itu bisa kita taruh di kolom di bagian uang masuk. Ataupun hasil penjualan ikan 60.000 yang nomor 1, kita taruh di kolom penjualan. Selanjutnya kolom selanjutnya itu ada kolom bagian uang keluar. Uang keluar itu misalnya contohnya untuk membeli ikan, untuk membeli gas, bumbu, ataupun untuk membayar pinjaman modal yang dari Bu Lili. Selanjutnya sisa, ada kolom terakhir namanya kolom, kita kasih nama kolomnya namanya yang di halaman nomor 32 itu sisa. Sisa itu hasil dari penjualan atau saldo awal dari hasil penjualan. Misalnya dari tadi pinjaman Ibu Lili yang di nomor 1 itu 100.000, terus dibelikan panci 1 buah 15.000. Jadi sisa dari 100.000 diambil 15.000 sama dengan 85.000. Nah, Bapak Ibu, di sini di dalam 7 hari itu, 6 hari, di tanggal saja bisa jadi tanggal itu hari ataupun tanggal di bulan. Di nomor 1 itu karena Ibu Lili itu usahanya baru, jadi butuh beberapa produk ataupun bagian-bagian yang perlu kita beli, misalnya gas, ikan, panci. Di tanggal 1 itu beli panci 1, selanjutnya di tanggal 2 itu beli pancinya 1 buah lagi. Nah, apa fungsinya Bu catatan kas harian itu? Bapak akan jelaskan. Yang utama adalah kita dapat menunjukkan
Fungsi dari kas harian ini menunjukkan dalam 1 bulan itu usaha yang kita jalankan itu rugi ataupun untung. Nah, itu bisa kita lihat di bagian akhir di catatan kas. Contohnya di halaman 3, di buku itu halaman 36. Jadi di bagian terakhir ada namanya total. Nah, ibu tadi selama 28 hari ada uang masuknya, penjualan uang masuknya sebesar 2.560.000. Uang keluar itu, kalau uang masuk itu bisa jadi penghasilan dan penjualan ikan pada 28 hari itu. Kalau uang keluarnya itu sebesar 2.417.000 selama 28 hari. Itu dari ibu membeli bumbu, gas, dan ada beberapa di tanggal 6 membayar hutang sebesar 50.000, dan di tanggal 7 membayar pinjaman 50.000, ataupun dari bagian membeli susu kita. Selanjutnya fungsi dari catatan kas harian itu membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang telah dibuat, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada secepatnya dan mencegah hal itu terjadi kembali. Fungsi yang ketiga adalah membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan yang cukup banyak, sehingga kita bisa mensiasati langkah penjualan di minggu atau bulan berikutnya. Kalau di contoh itu ada di bagian tanggal, misalnya ada di tanggal yang agak berlebihan penjualannya di tanggal 6, tanggal 4 yang biasanya 90.000, di tanggal 4 itu ibu berhasil menjual ikan itu mendapatkan hasil sebesar 95.000. Tanggal 6 95.000. Dan terakhir di tanggal 27 sebesar 95.000 juga. Jadi kita bisa mendeteksi hari-hari apa aja atau tanggal apa saja yang paling banyak laku ibu tadi berjualannya. Untuk mengetahui apakah dalam setiap bulannya itu kita untung ataupun rugi ataupun stagnan, artinya diam di tempat, perlu namanya catatan. Nah, catatannya itu namanya catatan arus kas. Nah, gunanya itu gunanya untuk kita dapat melihat setiap bulannya bagaimana perkembangan usaha yang telah kita lakukan, berkembang ataupun malah mundur ataupun malah ya sedang-sedang aja stagnan. Nah, itu dapat kita lihat di buku hitamnya halaman 37. Ini itu ada contohnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang catatan kas harian di bulan Februari nih. Di halaman 37 di Februari total saldo, jadi artinya total saldo pada Januari, keuntungan yang telah diterima oleh ibu sebesar 143. Sama, kita bisa di bulan Maret juga kita bisa melihat perkembangan usaha ibu dalam dagang mendapatkan margin atau keuntungan sebesar 35.000. Itu dari mana? Hasilnya dari total catatan kas harian yang telah kita sama-sama belajar tadi. Karena sebulan itu seminggunya ibu dagangnya
selama 6 hari, jadi 28 hari di bagian terakhirnya itu. Contoh yang di Februari tadi kan, totalnya uang masuk 2.560.000, uang keluar 2.417.000. Nah, margin ibu tadi sebesar 143. Sama perlakuannya di bulan-bulan selanjutnya, di bulan Maret, April sampai dengan Desember. Paham ya Bu? Oke. Demikianlah simulasi dari saya modul 2 sesi 7 bagian nomor 5 sampai 8. Apabila saya ada kesalahan mohon maaf. Saya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.